tak gentar melawan upaya penjegalan Anies lawan SBY di Pacitan. Bahkan kenapa sih seolah-olah Anies Baswedan dimusuhi hari ini oleh rezim ini begitu ya? Seolah-olah restu ya sebagai anak bangsa untuk menjadi calon presiden seolah-olah tidak direstui oleh Pak Jokowi. Ini anak bangsa begitu ya. Bayangkan begitu, bayangkan ya. Padahal Anies Baswedan ingin merubah bangsa kita begitu, memberikan kebebasan kepada siapapun berkontestasi, lalu kemudian dicegah. Kan kita juga bisa merasakan bersama ketatanegaraan kita sedang tidak baik, kemudian demokrasi juga sepertinya tersumbat, apalagi dengan niat cawe-cawenya presiden dalam Pilpres 2024. Tentu ini juga menjadi situasi yang harus didiskusikan secara mendalam. Jadi Jokowi juga salah sebetulnya ambil langkah. Dia nggak hitung bahwa Anies di awalnya itu adalah presiden yang dicalonkan oleh masyarakat sipil, relawan. Baru kemudian diambil alih oleh Nasdem, yaitu nggak dihitung Pak Jokowi. Kalau memang Anies dicalonkan oleh Nasdem, nggak ada dukungan sebesar itu. Kan yang mendukung Anies bukan partai Nasdem, tetapi masyarakat sipil. Nah formalnya memang partai Nasdem. Jadi sekali lagi, istana ini karena terlalu berambisi untuk menyingkirkan seseorang jadi ngaco kan. Ini sudah kejahatan sistematis dan terstruktur dari kerajaan Jokowi, dari rejim Jokowi ini. Ya ini udah kejahatan bersama. Jadi yang perlu dibongkar oleh Anies nanti bukan lagi semata-mata persoalan kecil-kecil, tapi bagaimana melakukan reformasi total. Elit bangsa ini harus direvolusi. Sehingga saya kira inilah yang membuat kepanikan pada kubu penguasa hari ini. Ya, ketika rakyat dikatakan sudah jenuh, sudah bosan, dan bahkan kecewa dengan kekuasaan hari ini, ya mereka pilih yang antitesisnya dong. Ya Anies Baswedan gitu. Mau tidak mau faktanya begitu gitu. Mudah-mudahan rakyat semakin cerdas, bisa melihat fakta dan realita yang terjadi, tidak mudah terframing ya. Dan kita akan terus pantau, kita akan terus counter narasi-narasi yang menjelek-jelekan sesuatu yang bagus. Begitu ya. Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengunjungi Pacitan, tempat kelahiran Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada Kamis 1 Juni. Disebutkan kunjungan mantan Gubernur DKI itu dalam rangka silaturahmi dan sowan ke SBY yang kebetulan sedang berada di tempat kelahirannya. Demikian disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution kepada kantor berita politik RMOL beberapa saat lalu. Tanah kelahiran Pak SBY Pacitan, tanah bertuah. Tanggal 1 Juni 2023 ini jadi hari spesial untuk baca pres Anies Baswedan karena sowan menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Pak SBY, katanya. Masih menurut Syahrial, kunjungan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP itu semakin menunjukkan solidaritas di internal koalisi. Dikatakan juga koalisi atau KPP tak akan gentar melawan upaya-upaya penjegalan dan cawe-cawe Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Pilpres 2024. Babak baru Koalisi Perubahan untuk Persatuan tak pernah berhenti konsolidasi meski dihantam badai termasuk cawe-cawe Pak Jokowi, pungkasnya. Tolak pemilu sistem tertutup, Syarif Hasan, rakyat berhak pilih wakilnya. Wakil Ketua MPR Syarif Hasan menilai sistem pemilu proporsional terbuka merupakan yang terbaik untuk diterapkan di Indonesia. Dia mengatakan sistem yang telah diterapkan sejak pemilu 2009 ini harus terus diberlakukan demi menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya dengan partisipasi aktif warga negara baik dalam memilih maupun untuk dipilih menjadi bukti pemilu adalah pesta rakyat. Karena itu dia menilai inisiatif mengembalikan kepada sistem pemilu proporsional tertutup justru sebagai langkah mundur demokrasi. Lebih lanjut, Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menegaskan setiap anggota DPR memiliki hak dan kewenangan untuk menjalankan fungsi kedewanan. Dalam pasal 21 Undang-Undang 1945, tertulis anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang, artinya setiap anggota DPR punya kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya terhadap masyarakat. Jika gagal atau abai, maka sudah sewajarnya rakyat tidak memilih kembali calon legislatif tersebut dalam pemilu berikutnya. Syarif mengatakan masyarakat perlu cermat dalam menafsirkan sistem pemilu dengan hak dan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Jika kita bersepakat rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka sudah sepantasnya rakyat memilih anggota DPR yang paling sesuai dengan yang diharapkan. Dikatakannya penerapan sistem proporsional tertutup justru akan membatasi atau bahkan menutup ruang kedaulatan rakyat untuk memilih wakilnya. Kesemarakan dan kualitas demokrasi yang menjadi pertaruhannya. Saya menolak penerapan sistem proporsional tertutup. Demokrasi harus diterapkan seutuhnya. Rakyat punya hak absolut untuk menentukan wakilnya. Sistem proporsional terbuka dengan penguatan kapasitas kelembagaan partai politik bukanlah dua hal yang bertentangan.
Keduanya justru saling mengisi, kata Syarif Hasan. Fungsi partai politik adalah memastikan kader-kader terbaiknya mendapatkan tempat di hati rakyat dan memastikan ideologi dan platform partai dijalankan oleh kadernya. Rakyat tetaplah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, lanjutnya.